Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Majelis Jemaat dan Pelayan Firman yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah. Hari ini kita memasuki hari kenaikan Yesus Kristus. Marilah di dalam ibadah ini kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Nyonya Dina Haba Aki Hari STH. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Untuk menyambut firman Tuhan, kami undang jemaat untuk berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 225. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, atas pembimbing dalam Markus 16 ayat 17a, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Jemaat, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai juga. Kasih bagi dunia yang resah, utuslah
Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan, bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan ayat 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini selaku pelayan Yesus Kristus, kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 dan ayat 51. Lukas pasal 24 ayat 50 dan ayat 51. Demikianlah firman Tuhan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa, mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Bapa di surga, dalam ibadah syukur hari kenaikan Kristus ke surga, kami hendak disapa melalui kebenaran firman. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, Roh Kudus Tuhan menuntun hamba-Mu.
Kami semua yang hadir dalam ibadah ini maupun di rumah-rumah, kami mohon Roh Kudus Tuhan menuntun kami, agar firman Tuhan kami boleh terapkan dalam hidup beriman setiap hari. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun bacaan kita hari ini terambil dari kitab Injil Markus pasal 16 ayat 9 hingga 20 yang menyatakan, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengucap syukur sebagai satu persekutuan umat Tuhan, karena kuasa Tuhan kita boleh bersama dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Harapan kami Bapak Ibu tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Melalui pembacaan firman pada hari ini dalam Injil Markus. Markus adalah Injil yang tertua dalam Perjanjian Baru, khususnya kitab Injil. Kenapa ditempatkan pada urutan kedua? Karena Markus mulai dengan Yesus yang sudah dewasa masuk dalam pelayanan.
Sedangkan Injil Matius mulai dengan silsilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara, dalam Injil Markus ini banyak mengungkapkan tentang mujizat penyembuhan dari sakit dan kematian serta kebangkitan Yesus Kristus dan kenaikan ke surga. Markus berasal dari Yerusalem, dibaptis oleh Petrus bersama dengan Barnabas. Markus menjadi rekan Paulus dalam pemberitaan Injil. Namun, hidup dan pelayanannya lebih banyak bersama dengan Petrus. Dan menjadi juru bicara Petrus setelah Petrus meninggal, Markus menulis Injil Markus ini sebagai Injil yang tertua. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan dalam pembacaan dalam pasal 16 ini, diawali dengan kebangkitan Yesus di ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Sedangkan dalam ayat 9 sampai dengan ayat 20, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Saudara-saudara, yang menarik adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena yang telah disembuhkan dari 7 roh jahat. Sebagai tanda ungkapan syukur kepada Tuhan, ia dengan setia mau melayani walaupun dalam suasana masih gelap. Dia datang ke kuburan untuk melihat Yesus. Dia melayani Yesus. Dalam perjalanan ke kuburan itu, Yesus sudah bangkit. Yesus menampakkan diri kepadanya, dan berita Paskah yang dia terima ini, dia tidak simpan untuk diri dia sendiri, tapi dia diutus pergi menyampaikan kepada murid-murid. Tapi apa tanggapan murid-murid? Mereka tidak percaya. Gambaran ini juga mengungkapkan dalam kehidupan kita, Yesus sudah bangkit, tapi banyak orang yang tidak percaya. Yang kedua, Bapak Ibu, Yesus menampakkan diri kepada 2 orang yang berjalan ke Emmaus. Dalam perjalanan ini bukan perjalanan yang dekat, Bapak Ibu, sekitar 7 kilo. Dalam perjalanan Yesus hadir bersama-sama dengan mereka, tapi mereka masih dibayangi oleh bayangan salib, sehingga mereka tidak tahu bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Nanti pada waktu mau makan, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, berdoa, di situ baru mata mereka terbuka. Ini menunjukkan bahwa kadangkala karena duka cita, karena masalah, kita tidak melihat kehadiran Yesus dalam hidup kita. Yang kita lihat adalah masalah-masalah. Dan apa yang dialami oleh kedua orang yang berjalan ke Emmaus ini, Kleopas dan temannya, mereka tidak tinggal diam, mereka kembali lagi dalam perjalanan yang panjang itu untuk menyampaikan bahwa Yesus sudah bangkit. Namun tanggapan para murid, mereka tidak percaya. Yang ketiga, Bapak Ibu, Yesus menampakkan diri kepada ke-11 murid yang tidak mau percaya kepada berita yang disampaikan oleh Maria, yang disampaikan oleh 2 orang yang berjalan ke Emmaus. Apa tanggapan Yesus? Yesus mencela sikap hidup para murid ini. Yang keempat, Bapak Ibu, Yesus mengutus mereka, pergilah ke seluruh dunia. Kenapa harus pergi ke seluruh dunia dan apa tujuannya pergi ke seluruh dunia? Ini tugas yang Tuhan percayakan bagi gereja, bagi orang percaya, bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Pergi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Yang menarik, segala makhluk di sini Bapak Ibu bukan berarti pada manusia saja, tapi juga kepada alam ciptaan Tuhan ini. Kita diutus untuk menjaga alam ini, supaya alam ini juga di dalamnya kita hidup untuk memberikan bagi kita makanan, kesehatan yang bersumber daripada Tuhan. Beritakan Injil ke seluruh dunia, berarti tugas ini di mana itu seluruh dunia Bapak Ibu, bukan nanti kita keluar negeri baru kita beritakan Injil, bukan nanti kita keluar kota baru kita beritakan Injil. Di mana kita ditempatkan, di mana Tuhan percayakan kita untuk tinggal, untuk bekerja, disitulah tempat kita memberitakan Injil. Melalui cara bagaimana? Sikap hidup kita menyampaikan tentang berita Injil. Saudara-saudara, di pelayanan waktu melayani di Kelapa Gading, Jakarta, ada keluarga Mainaki itu
Dia dengan temannya yang dulu pemain bulu tangkis, dia katakan begini waktu pengembalaan perkawinan. Dia katakan begini, Bu Pendeta, saya tidak bisa berkhotbah melalui mimbar, tapi melalui lapangan di mana bulu tangkis itu saya main bersama dengan teman saya yang tidak seiman. Disitulah saya memberitakan tentang Injil, tentang firman. Artinya sebelum dia masuk dalam perlombaan itu dia berdoa dan temannya yang tidak seiman ini dia mengikuti. Itu berarti tanpa disadari dia memberitakan firman melalui situasi yang ada. Dari contoh tadi Bapak Ibu, dalam pekerjaan kita pun Tuhan mengutus kita untuk memberitakan Injil. Injil itu siapa? Injil itu adalah Yesus Kristus yang mati dan bangkit bagi kita. Allah itu bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Jadi kalau ada orang yang percaya kepada Kristus, itu bukan karena kita, itu karena pekerjaan Roh Kudus, karena kuasa Allah yang bekerja. Saudara-saudara, Tuhan juga memberikan kelengkapan. Apa kelengkapan yang Tuhan berikan kepada para pelayan? Yaitu menyembuhkan orang sakit. Bukan saja menyembuhkan orang sakit, tetapi juga mengusir kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis dengan nama Yesus Kristus. Bukan obat itu yang menyembuhkan, bukan minyak itu yang menyembuhkan. Dalam Yakobus pasal 5 juga ada diungkapkan, berdoa dengan minyak mengoles kepada orang sakit. Bukan minyak itu yang menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan adalah dalam nama Yesus Kristus. Jangan panggil kuasa lain untuk dipakai mengusir kuasa iblis, tapi panggil nama Yesus. Nama Yesus itu nama yang berkuasa. Saudara-saudara, Tuhan memberikan kelengkapan kepada manusia bahwa Tuhan panggil, Tuhan utus, Tuhan tidak lepaskan begitu saja walaupun ada tantangan dalam pelayanan, Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan tetap menjaga, memelihara, karena Tuhan berkenan bagi orang yang taat setia kepadanya. Setelah Yesus menguatkan para murid, Yesus naik ke surga. Yang menarik Bapak Ibu, waktu Yesus naik ke surga, Yesus mengangkat tangannya. Itu berarti walaupun Yesus tidak bersama-sama dengan para murid, tapi berkatnya itu selalu menyertai orang percaya, selalu menyertai gereja, selalu menyertai orang-orang yang memberitakan Injil. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Dalam pengakuan iman rasuli, duduk di sebelah kanan Allah. Duduk sebelah kanan Allah adalah merupakan satu kehormatan. Yesus menjadi pembela bagi orang percaya. Waktu Stefanus dilempari dengan batu, dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan. Itu berarti Yesus menjadi pembela dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus juga menjadi pembela dalam hidup kita. Dalam pergumulan apapun yang kita hadapi, dalam masalah apapun yang kita alami, ada Yesus yang menjadi pembela dalam hidup kita. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Kenaikan Yesus ke surga menjadi pernyataan bahwa tugas Tuhan Yesus di dunia sudah selesai. Yesus melanjutkan tugasnya ini kepada murid-muridnya, karyanya digenapi dan Yesus sudah kembali ke surga. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi orang percaya. Oleh sebab itu dalam Injil Yohanes pasal 14 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yesus naik ke surga menyiapkan tempat bagi umat yang percaya, yang setia kepadanya sampai akhir, yang tetap tekun kepada Tuhan dan jerih payah di dalam Tuhan tidak sia-sia. Yesus sudah naik ke surga, tugas memberitakan Injil adalah tugas kepada murid-murid. Ayat 15. Memberitakan Injil juga adalah tugas kita sebagai warga sidi jemaat. Bersama melalui tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Mari Bapak Ibu, kita diajak melalui firman ini untuk sebarkan Injil ke seluruh dunia. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Bersama dengan orang percaya di segala waktu dan tempat, kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama kita sehati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi hari yang indah ini kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Dalam sukacita hari kenaikan Kristus ke surga, kami boleh diingatkan melalui kebenaran firman pada hari ini. Yesus bangkit, Yesus tidak langsung naik ke surga. Yesus menampakkan diri selama 40 hari kepada murid-murid, menguatkan para murid, mengutus para murid untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kami sebagai orang percaya. Tuhan berkati kami agar tugas pengutusan yang Tuhan percayakan bagi kami sebagai umat-Mu, sebagai para pelayan untuk kami menyampaikan tentang Injil Yesus Kristus dimanapun kami hidup dan berada. Bapa di surga, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang tersebar dalam dunia ini, dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Fungsionaris Majelis Sinode bersama dengan keluarga Tuhan berkati. Mupal-mupal yang ada Tuhan berkati. Regio secara khusus jemaat Tuhan GPIB Bukit Saitun di tempat ini. Tuhan yang adalah kepala gereja, Tuhan yang memungkinkan persekutuan ini boleh berlangsung. Berkati hamba-Mu bersama dengan keluarga, rekan-rekan presbiter bersama dengan keluarga yang bertugas pada saat ini. Pak Joko bersama Pak Emil, Tuhan berkati bersama dengan keluarga. Begitu juga dengan organis prokantor, kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi Bu Lisa bersama dengan keluarga dalam pelayanan. Kami percayakan dalam pimpinan Tuhan. Begitu juga dengan saudara kami Edwin sebagai organis, Tuhan berkati dalam masa depannya. Dalam persiapan untuk perkawinan kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Tuhan berkati, jaga, lindungi dalam program pelayanan pada tahun ini. Kami mohon Tuhan jaga, pelihara bersama dengan saudara kami Sulis. Kami bersyukur bersama-sama melalui pelayanan ini, secara khusus Bu Dona boleh bersama. Kami mohon Tuhan memberkati dalam keluarga. Kami serahkan kehidupan Bu Dona dan keluarga dalam pimpinan Tuhan. Inforkom secara khusus yang bersama-sama mengambil bagian. Tuhan berkati mereka bersama dengan keluarga. Begitu juga dalam tugas tanggung jawab usaha-usaha yang dijalani, kesehatan mereka. Kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi. Kami berdoa secara khusus Bapa bagi seluruh jemaat-Mu dari sektor pelayanan 1, 2, dan 3. Lindungi dari kakak yang pertama sampai dengan yang terakhir. Keluarga-keluarga dalam jemaat-Mu kami mohon Tuhan memberkati. Kami serahkan tugas tanggung jawab usaha-usaha yang dijalani mata pencaharian dari jemaat-Mu. Baik sebagai suami, sebagai istri dalam mencari nafkah, Tuhan berkati. Takut akan Tuhan mewarnai dalam kehidupan ke depan. Begitu juga dengan orang tua lanjut usia, kami bersyukur umur yang panjang Tuhan berikan bagi orang tua dalam jemaat-Mu. Tuhan berkati, jaga, lindungi ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim piatu. Saudara-saudara kami yang berada dalam pergumulan-pergumulan hidup, kami yakin bahwa Tuhan lebih besar dari setiap pergumulan persoalan yang dihadapi.
Saudara-saudara kami yang berada dalam bencana-bencana alam, kami mohon dengan penuh kerendahan hati Tuhan juga jaga pelihara mereka dalam kehidupan ke depan. Anak-anak kami yang duduk dalam bangku sekolah, Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi anak-anak kami dalam masa depan mereka. Secara khusus bagi PA, Teruna, dan Gerakan Pemuda. Generasi muda ini adalah milik-Mu. Kami mohon Tuhan jaga pelihara dalam kehidupan masa depan mereka. Bapa di surga, kami menyerahkan pegawai kantor kostor keamanan driver. Tuhan berkati jaga lindungi dalam kehidupan ke depan. Lingkungan di mana Tuhan hadirkan gereja-Mu GPIB Bukit Saitun, gedung gereja Getsemani, Pastori, begitu juga dengan gedung gereja di Wisma Mukti. Kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi dalam pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Pemerintah bangsa dan negara kami, dari tingkat pusat sampai ke daerah, Bapak Presiden Jokowi bersama keluarga, Wakil Presiden, para menteri, kami serahkan mereka dalam pimpinan dan anugerah Tuhan, pemerintahan kota Surabaya dan sekitarnya. Saudara-saudara kami yang menunaikan ibadah puasa, Tuhan berkati, Tuhan jaga, lindungi, dan merayakan hari raya. Kami serahkan kesehatan semua saudara-saudara kami, khususnya jemaat-Mu dalam penjagaan Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami Bapa, pelayanan ke depan, secara khusus juga persidangan sinode. Kami mohon Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan bagi kami semua para pelayan, majelis sinode bersama dengan panitia, agar pelayanan yang ada boleh berjalan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami Bapa, ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber sukacita kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengingat kata Alkitab pada Matius 5 ayat 7 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang bermurah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan syukur kita dalam doa secara bersamaan. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengarkan. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran,
Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.